begin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi kita di sini. Yap, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman pengalaman saya selama jadi YouTuber pemula. Dan mudah-mudahan saya tidak selamanya menjadi YouTuber pemula. Mudah-mudahan berkembang dan berkembang sehingga kemudian maju. Kalau sekarang masih berkembang terus, berkembang aja belum, masih pemula. Yap, pengalaman saya teman-teman, kalau kalian YouTuber pemula, maka ganti dulu niatnya. Pertama, yang harus diperhatikan adalah tujuan kita untuk YouTube itu kalau hanya untuk mencari AdSense atau hasil AdSense, mencari uang atau cuan, itu singkirkan dulu ya. Nanti susah kalau kayak gitu. Jadi kalau hanya untuk mencari hasilnya saja, ya nggak apa-apa sih dijadikan motivasi, tapi kalau fokusnya hanya itu saja, tidak fokus ke kontennya, kreasinya, susah juga, nggak akan bisa sukses. Kemudian yang kedua itu pengalaman saya pribadi. Konten saya ini di video ini itu kan kontennya random ya. Jadi apa saja saya upload. Yang penting itu apa yang saya anggap kira-kira menarik. Bahkan kadang karena saking nggak ada video yang karena saya juga kurang punya waktu ya, jadi nggak banyak waktu untuk fokus di sini. Jadi saya kadang mengupload video-video yang kadang kurang menarik ya. Jadi ya begitulah. Jadi kalian bisa lihat video-video saya itu kebanyakan tidak ada editnya juga. Tapi yang jelas, yang kedua yang saya maksud adalah harus fokus ya, fokus sama satu bidang keahlian tertentu. Jangan random, jangan seperti channel saya ini yang random. Jadi ada otomotif, ada para review HP, review peralatan tukang, kemudian perjalanan liburan dan segala macamnya. Ini random ya, jadi nggak, kalau artis nggak apa-apa, artis random nggak apa-apa, bis itu bisa, dia mau kentut aja artis bisa rame videonya. Tapi kalau yang kita ini nggak, youtuber yang kita berangkat dari YouTube itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus satu bidang keahlian tertentu yang dikuasai, yang bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton. Nah, itu teman-teman. Jadi dua ya. Jadi pertama, niatnya ketika kita masih pemula itu harus benar-benar berkreasi apa kira-kira yang bisa kita kreasikan di YouTube. Nah, kemudian yang kedua, fokus satu bidang keahlian saja yang ditonjolkan di YouTube-nya. Jangan random, jangan semua apa saja di upload ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, jangan menyerah ya. Jadi kalau tidak ada yang nonton, buat lagi videonya yang lebih bagus. Kemudian kalau nggak ada yang nonton, buat lagi. Jadi buat saja sampai seterusnya. Bisa inilah, belajar, kemudian mulai dari edit video yang sampai sekarang saya juga belum bisa. Yang jelas jangan menyerah ya, udah lanjutkan saja. Jangan karena 1-2 video yang tidak ada yang nonton kemudian ini saya gagal, nggak bisa, lanjut saja, buat video lain atau cari buat sesuatu yang kreatif, curahkan semua isi pikiran di situ, buat video-video menarik. Hanya saja buat video itu teman-teman harus butuh modal, tapi bisa nggak pakai modal, tapi harus mengeluarkan isi kepala, terutama mental juga harus penting ya. Jadi ketika kita buat video itu, kalau apalagi kita di depan kamera, maka kita tidak boleh malu-malu, kita tidak boleh setengah-setengah, kita harus totalitas ya dalam buat video kalau kita tampil di depan kamera. Nah, apa yang saya sampaikan juga ya, karena saya nggak pakai nyusun materi, jadinya saya yang penting apa yang muncul di pikiran saya itu yang saya sampaikan. Jadi nanti mungkin ada lanjutannya teman-teman seputar apa yang saya alami selama saya jadi YouTuber pemula ya, mulai dari yang subscribe itu orang-orang terdekat, kemudian saya ajak teman-teman subscribe channel saya, kemudian akhirnya setelah itu saya nggak dia semakin bertambah tiap hari, biasanya bertambah satu, kadang pas awal-awal itu. Kemudian
Setelah lama kemudian bertambahlah, sehari bisa 2, 3 subscriber. Kemudian sampai pada hari ini 3 ribuan subscriber ya. Dan saya akan mencoba lebih baik lah ya channelnya. Satu lagi teman-teman yang sangat penting adalah kalau bisa saya tidak maksa, tapi saya sarankan yang akan kita tampilkan di YouTube itu kita mengimbangi konten-konten yang sifatnya negatif. Jadi jangan mencari jalan pintas atau membuat video-video yang sifatnya negatif untuk mencari uang, jalan pintas mencari uang. Misalnya kalian mungkin buat konten-konten nyeleneh, buat ngeprank-prank yang berakibat fatal supaya cepat rame, itu jangan ya. Jadi sebisa mungkin kita membuat sesuatu di YouTube itu untuk mengimbangi bahkan mengurangi konten-konten yang sifatnya negatif yang bisa merusak peradaban ya. Jadi sebisa mungkin saran saya itu silakan, saya lebih mendukung yang ke sifatnya edukasi ya, yang sifatnya edukatif. Jadi hidup teman-teman itu ada andilnya untuk membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik ya. Itu saja sih, tapi yang jelas mari kita buat konten-konten di YouTube itu konten yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi ya. Terlalu tinggi ya harapannya ya, karena kebanyakan konten-konten di YouTube itu banyak yang sifatnya merusak peradaban ya. Ada yang sifat pembodohan, ada yang sifatnya hoax dan segala macamnya. Satu-satu tidak lain dan tidak bukan tujuan mereka adalah untuk mencari jalan pintas supaya cepat videonya rame, supaya cepat mendapatkan uang. Jadi jangan itu ya teman-teman. Jadi buat video yang bermanfaat, yang berguna bagi semua orang di muka bumi ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di like, dan kalau sekiranya bermanfaat ya di share, silakan. Kalau mau dislike juga saya nggak bisa larang juga ya. Silakan teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.